memahami tentang pendeskripsian dari sebuah function itu, meng-create sebuah storage function, invoke a function, remove a function, difference between a procedure and function. Overview penjelasan tentang function. Function adalah nama dari PLSQL block yang mengembalikan nilainya atau return a value, di mana function itu juga dapat storage in the database yang sebagai sebuah skema objek dari repeat exception, dan merupakan function itu dapat dipanggil secara berpart-part pada expression. Sintaks itu sendiri dari sebuah function itu terdapat sebagai berikut ini: create or replace function, function name, kemudian dilakukan parameter-parameternya. Setelah itu return data type, diikuti dengan perintah is or as, kemudian itu dengan PLSQL block. PLSQL block itu harus dilakukan secara dengan menggunakan satu return statement. Ini adalah skema untuk meng-create sebuah function. Pertama itu pada editor itu terdapat kode untuk meng-create sebuah function. Contohnya saja pada penggunaan file.sql. Kemudian kedua, download dan execute PLSQL tersebut pada program SQL Plus. Kemudian pada Oracle itu, pada shortcutnya itu dikompil untuk menjadikan Pcode. Pada Pcode ini merupakan function create di mana dapat menghasilkan invoke. Baik, creating a storage function menggunakan SQL Plus. Pertama, masukkan sebuah teks untuk meng-create function statement pada editor dan menuliskannya di dalam script file SQL. Kemudian kita run pada shortcut file SQL tersebut dan kita mengcompile dari function itu. Kemudian kita gunakan untuk menggunakan show error, contohnya saja pada exception, handling exception itu untuk menampilkan sebuah message error apabila terjadi error pada compile. Kemudian kita akan menghasilkan sebuah sukses pada pengompilan itu, dan ini merupakan invoke dari function. Contohnya pada penggunaan function untuk menggunakan SQL, ini bukan getSalary.sql. Ini adalah file getSalary.sql. Awal kita create or replace function. Nama fungsinya tuh getSal. Di sini PID in employee ID, and tab ini merupakan parameternya. Is kemudian deskripsikan apa sih employee-nya pada tab apa gitu. Salary, bikin ini dilakukan statement seperti select into from where, kemudian diikuti dengan return fee salary, kemudian diakhiri dengan end getSal. Execute function, di mana invoke function itu dapat dilakukan secara berpart-part, maksudnya tidak secara langsung, dapat dilakukan secara bersub-sub seperti itu. Kemudian di create variabel, kemudian setelah itu kita mengexecute fungsi tersebut. Sebuah variabel akan populate dari sebuah value return talk return statement. Kemudian kita execute function seperti ini. Pertama, calling environment pada PID 117. Kemudian pada getSal function itu diketahui pada nilai variabel tersebut. Kemudian pada getSal function itu mengembalikan nilainya pada return fee
salary. Seperti itu. Ini adalah skemanya untuk mengexecute dari function. Extents of user-defined function in SQL expression. Extend SQL di mana activity itu kompleks untuk sebuah keanehan dari unavailable dengan pada unavailable nilai dari VSQL dapat increase advance when menggunakan clause where untuk memfilter data dan memanipulasi karakter string. Ini merupakan contoh dari invoke function dalam SQL expression. Di sini dapat kita lihat untuk meng-create atau mengganti sebuah function text pada p-value dalam number, return number is begin return p-value 0,08. Seperti itu. Di mana sih lokasi untuk memanggil user defined function? Jika kita menggunakan select list of a select command dengan mengkondisikan sebuah where and having clause, connect by, start with, order by, and group by clause, value clause of the insert command, dan set clause of the update command. Restricting on calling function dari SQL expression. Untuk memanggil sebuah SQL expression, user defined function must be stored function, menyetujui in parameter, menyetujui hanya valid SQL data type, tidak PSQL specific type and parameter, return data type dari sebuah valid SQL data type. Restriction on calling function from SQL expression. Function untuk memanggil sebuah SQL expression tidak dapat menggunakan DML statement, di mana function itu memanggil yaitu memanggil pada update atau delete statement dari sebuah tabel T tidak dapat mengkombinasi DML di dalam tabel yang sama. Function itu memanggil dari update atau delete statement dari tabel T dan tidak dapat memanggil tabel pada query yang sama. Dan function SQL ini tidak dapat memanggil statement dan transaction SQL yang sama. Dan juga function ini dapat memanggil subprogram dari putusan previous, maksudnya subprogram dari program yang sebelumnya yang tidak bersamaan ada satu function. Ini adalah contoh dari restriction on calling from SQL. Kemudian ini dari removing function. Removing function itu menggunakan sintak drop function. Contohnya pada drop function get char seperti itu. Maka ini untuk remove function dari nilai variable get char itu. Procedure atau function ini. Pada procedure atau function dapat dilihat pada skema berikut ini. Untuk memanggil environment, prosedurnya in parameter, out parameter, in out parameter, kemudian dilakukan pendelegasian statement, take between exception or end. Jika calling environment ini pada functionnya itu hanya pada
in parameter. Perbedaannya pada nilai prosedur in parameter. Pada in parameter terdapat out dan in out parameter. Ini ada perbedaan prosedur dan fungsinya. Pada prosedur perbedaannya dapat mengeksekut PLSQL statement, tidak menggunakan content return clause in the header, dapat mengembalikan nilai non one or many value, dapat menghasilkan nilai kembali pada nilai statement. Sedangkan pada function itu dapat menginvoke ke sebuah part expression, jadi tidak harus mengeksekut satu statement. Kemudian harus mereturn nilai dari nilai header kontennya itu, kemudian harus mereturn nilai dari nilai variabel single, dan harus mereturn statement dari statement yang terakhir. Manfaat dari prosedur dan function yaitu improvement perform is mempermudahkan maintenance, improve data security and integrity, sehingga keamanan dapat terjaga dengan baik, dan code clarity. Lanjut pada pembahasan tentang soal function. Buat fungsi fn monhire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan, dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu diberi informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data karyawan, nama hire date dan more hire date dari tabel employee. Baik, kita langsung saja kerjakan soal tersebut. Di sini saya menggunakan akun HR. Sebelumnya saya telah menjawab soalnya. Nanti kita akan bahasnya. Baik, dapat dilihat sesuai dengan perintah soalnya, yaitu untuk membuat sebuah fungsi fn_headed untuk mendapatkan informasi tersebut, di mana informasinya itu menampilkan catatan bahwa hari Januari saja yang ditampilkan, selain itu diberi informasi bukan Januari. Maka di sini kita temukan create or replace function fn_monhire_date, tanggal inherited, return begin, return Januari. Jika bukan Januari, maka diberikan sebuah pesan bukan Januari. Setelah itu dilakukan select employee, last name, hire date, fn_monhire_date from employee. Kita coba untuk execute. Dapat dilihat nilai dari program tersebut benar. Yang kedua, buat fungsi fn_info yang akan menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji, lamaran gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikannya untuk kode departemen 10, 50, 150 diberikan kenaikan 5%, kode 60 10%, 20, 60 atau 15%, lainnya tidak diberikan kenaikan.
Kemudian tampilkan dalam garis select query untuk menampilkan semua data karyawan, nama, dan info dari tabel employee. Baik, kita langsung saja execute program tersebut. Dapat dilihat create or replace function info return varchar is special number 0, pdf id number 0, begin select salary, employee id, if dep id 10 or pdef id 50 or 1110, dan return kenaikan sesuai dengan soalnya ya, ini perintahnya dilakukan dan sebagainya. Dan jika tidak, maka return tidak ada kenaikan gaji. Kita coba execute. Dapat dilihat program dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Lanjut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda.